Halo, berjumpa kembali dengan saya Katarina Intan dalam tugas studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katarina Intan Kusumawardani, mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 501272882. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Pacar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas diskusi sesi 2. Dalam diskusi sesi 2 ini ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, A Literature Review. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama mengenai ringkasan 5 hal penting yang ada dalam artikel tersebut. Poin yang pertama yaitu urgensi pendidikan multikultural sejak dini. Penulis menekankan bahwa pendidikan multikultural harus dikenalkan sejak anak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Hal ini untuk mencegah terkikisnya nilai-nilai lokal, menjaga toleransi, dan memperkuat jiwa kebangsaan dalam menghadapi dampak negatif dari revolusi industri 4.0. Poin yang kedua, dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0 terhadap karakter dan identitas nasional. Revolusi industri 4.0 membawa manfaat seperti kemudahan akses informasi dan teknologi, namun juga membawa tantangan serius seperti cepatnya arus informasi instan yang dapat melemahkan kearifan lokal, menurunkan toleransi, dan bisa menimbulkan konflik antar kelompok. Penulis mengulas bagaimana teknologi bisa menjadi pemicu hilangnya budaya lokal jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang tepat. Poin yang ketiga, peranan lingkungan pendidikan dan keluarga sebagai sumber utama pendidikan karakter. Sekolah dan keluarga disebut sebagai institusi paling krusial dalam implementasi pendekatan multikultural. Lingkungan sekolah harus menyediakan kurikulum dan budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai multikultural, sedangkan keluarga adalah tempat pertama anak belajar. Nilai-nilai dasar seperti toleransi, rasa menghormati, dan identitas budaya. Poin keempat, nilai-nilai kunci multikulturalisme yang perlu ditanamkan. Artikel tersebut menyebutkan beberapa nilai penting yang harus diinternalisasikan seperti toleransi, tenggang rasa, penghargaan terhadap kebudayaan, dan nasionalisme dalam arti memperkuat identitas bersama. Kemudian poin yang kelima yaitu implementasi dan tantangan dalam praktek pendidikan multikultural. Penulis membahas bahwa meskipun penting, ada banyak tantangan dalam menerapkan pendidikan multikultural di era 4.0. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman guru, dominasi budaya populer atau modern yang bisa mengikis budaya lokal, keterbatasan materi lokal dalam kurikulum, serta perlu dukungan kebijakan dan sumber daya agar pendidikan multikultural bisa berjalan efektif. Artikel tersebut juga mengusulkan bahwa strategi implementasi harus melibatkan kurikulum, guru, lingkungan sekolah dan keluarga, serta penggunaan media atau teknologi secara bijaksana. Pertanyaan yang kedua, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri maupun di sekolah pada wilayah Anda bekerja, mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural serta jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersifat multikultural. Baik, pengalaman pendidikan multikultural yang pernah saya laksanakan di sekolah, tempat saya mengajar, kebetulan terletak di pinggiran Kabupaten Gunung Kidul.
Kami telah menjalankan program yang mencerminkan pendidikan multikultural. Salah satu contohnya adalah kegiatan rutin setiap hari Kamis Pon, di mana siswa dan guru mengenakan pakaian adat Jawa serta menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari di sekolah. Kegiatan ini bukan sekedar menjaga tradisi, tetapi juga menanamkan rasa bangga pada identitas budaya lokal, memperkenalkan nilai kearifan lokal, serta membiasakan siswa untuk menghargai keberagaman budaya yang ada. Melalui program ini, siswa belajar tentang pentingnya menghormati bahasa dan budaya leluhur, sekaligus melatih kemampuan komunikasi dalam konteks budaya yang berbeda. Selain itu, kegiatan ini dapat menumbuhkan suasana kebersatuan dalam kekeluargaan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural, di antaranya yang pertama adalah dengan integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran. Jadi kita menyisipkan cerita rakyat, lagu-lagu daerah, dan tradisi lokal dalam setiap mata pelajaran. Kemudian mengaitkan materi seperti IPAS, IPS, PKN dengan contoh budaya yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, penguatan kegiatan berbasis budaya, seperti melanjutkan kegiatan Kamis Pon dan mengembangkan dengan pentas seni, permainan tradisional, dan juga lomba-lomba menulis aksara Jawa. Bisa juga dengan mengundang tokoh masyarakat untuk berbagi tentang tradisi lokal, sehingga siswa dapat melihat langsung nilai budaya yang hidup di lingkungannya. Yang ketiga, dengan cara penciptaan lingkungan yang inklusif, yaitu menghargai keberagaman siswa baik dari segi latar belakang sosial maupun budaya dengan aturan kelas yang menekankan sikap saling menghormati. Membiasakan siswa menggunakan bahasa yang santun, mendengarkan pendapat, dan menerima perbedaan. Selanjutnya, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dengan cara melibatkan orang tua dalam kegiatan budaya, misalnya gotong royong atau penyediaan makanan tradisional, serta mengajak komunitas lokal untuk mendukung program sekolah yang berorientasi pada multikulturalisme. Pertanyaan yang ketiga, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 dengan video berjudul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Baik dari video yang sudah saya simak berjudul New Boy, pelajaran dan pesan yang bisa kita dapat yaitu yang pertama adalah perbedaan. Dalam film tersebut diperlihatkan bagaimana seorang Joseph sebagai orang baru merasa asing, ditolak, dan dijadikan bahan ejekan. Film ini mengajak kita untuk menyadari bahwa siapapun bisa menjadi orang baru dalam suatu lingkungan dan betapa pentingnya bersikap ramah, terbuka, dan sabar terhadap orang yang belum mengenal aturan atau budaya baru. Pelajaran yang bisa saya tangkap yang kedua yaitu tentang bullying. Film ini menggambarkan bahwa ejekan, intimidasi, dan pelecehan verbal bisa sangat menyakitkan, terutama ketika seseorang sudah berada dalam posisi seperti dalam film tersebut. Film ini mengajarkan bahwa bullying bukan hal yang kecil dan harus mendapat perhatian yang serius. Pesan yang ketiga dari film tersebut yaitu persahabatan. Meskipun Joseph harus menghadapi kesulitan, dia tidak sepenuhnya sendirian. Ada karakter seperti Hazel yang mencoba membelanya dan pada akhirnya momen kecil tawa mereka bersama guru menjadi jalan kecil bagi Joseph untuk merasa diterima. Aksi kecil ini pun bisa berarti besar. Kemudian pelajaran keempat yang saya bisa dapatkan dari film ini yaitu beradaptasi. Jadi meskipun banyak tekanan, seorang Joseph ini menunjukkan bahwa pentingnya bertahan dalam menghadapi tantangan ini sangat penting. Pelajaran ini menegaskan bahwa meskipun sulit, seseorang bisa berjuang menyesuaikan diri secara emosional dan sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tugas diskusi sesi 2. Sampai bertemu di tugas sesi ketiga. Terima kasih.